Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila Syekh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi Rasulullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa sanadul muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Babul ikhlasi wa ihdari niyat. Babul ikhlasi wa ihdari niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali barizati wal khafiyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua pekerjaan, perkataan, dan kelakuan, ya. Kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang nampak dan yang tersebut. Hadirin wal hadirat sekalian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita mulai dengan kitab yang baru, kitab Riyadhus Shalihin. Pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah menamatkan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin sama penulisnya atau pengarangnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ya. Imam Nawawi dari negeri Syam, bukan Imam Nawawi Al-Bantan, ya. Jadi kenapa kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin ini? Semula rencananya kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, ya, tapi karena kitab Bulughul Maram itu hadisnya hadis fikih, sementara kita sudah ada kajian fikih, kita ganti saja, kita pakai saja kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini tidak fokus pada masalah fikih, tapi fokus kepada masalah akhlak, supaya pembahasannya jangan fikih lagi, ya. Satu. Kemudian yang keduanya, kalau kitab Bulughul Maram itu fikihnya, kalau saya sebut masih acak, ya, masih acak. Kalau masih acak dalam pengertian dia tidak tersistematis menjadi penjelasan yang kita butuhkan sebagai pemula dalam kajian fikih. Itu memang fikih hadisnya tentang ini. Bagi saya pribadi sebagai pengkaji awal dalam masalah hadis, itu saya belum bisa menjangkau untuk mengambil kesimpulan hukum. Jadi kalau bagi saya lebih baik untuk kajian fikih itu kita mengambil fikih yang memang sudah terstruktur untuk sengaja fikih, seperti kitab matan takrim atau Kifayatul Akhyar, yang memang para ulama sudah membuat sistematikanya, menyusunnya, yang
akhirnya kita bisa memahami bahwa hukum masalah suatu hukum terhadap masalah tertentu begini kan, yang kita butuhkan untuk kita sebagai pengkaji awal. Bagi saya untuk pengkaji yang sudah lanjut, kitab Bulughul Maram ini penting gitu untuk mengetahui dalil-dalil fikih terhadap masalah-masalah sholat, masalah-masalah haji, dan masalah-masalah yang kaitannya dengan ilmu fikih pada umumnya. Nah, kalau kita Riyadhus Shalihin ini, dia penekanan lebih kepada akhlak, ya, akhlak dan keseharian kita di luar masalah-masalah ibadah. Ya. Ini kita harapkan bisa saling melengkapi. Kalau kitab kajian fikihnya kita ambil dari kitab matan takrib, dan nanti mungkin kalau selesai matan takrib kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab lainnya. Sementara untuk akhlaknya, hadis-hadis akhlak, hadis-hadis keseharian itu kita ambilnya dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi kitab ini sebenarnya sudah sangat terkenal, ya, sudah sangat terkenal, viral dari dulu sampai sekarang. Orang kalau ngaji hadis itu Riyadhus Shalihin ke pasaran, terutama yang mazhabnya mazhab Syafi'i, karena memang pengarangnya Al-Imam An-Nawawi ini adalah bermazhab Syafi'i. Kemudian hal lain, ya, yang perlu kita tambahkan tentang pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini ternyata kalau saya baca dalam kitab Dalilul Falihin, ya, jadi kitab Riyadhus Shalihin ini dikasih penjelasan oleh Al-Imam Ibnu Alan, ya, kitabnya. Beliau menceritakan tentang biografi Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi itu termasuk waliullah yang memiliki keramat. Keramatnya diantaranya kalau beliau nulis kitab, tangannya tuh menyala. Di sini ada di kitab. Dan beliau, ya, kayak malaikat sepeda gitu. Nyala karena mengapa? Beliau ini sangat hidupnya ditumpahkan semuanya untuk ilmu pengetahuan. Beliau ini terkenal sebagai ahli hadis, terutama sebagai ahli hadis, ya. Hadis lain juga ahli yang lainnya. Kitab ini dan bukan cuma ahli hadis, termasuk ahli fikih. Jadi selain beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau juga mengarang kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu syarah dari Al-Muhazzab. Itu kalau tidak salah sampai 10 jilid tebal kitab Al-Majmu'. Karena saking cintanya terhadap ilmu, Imam Nawawi ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Alan sampai tidak menikah. Itu, tidak menikah sampai akhir. Apakah karena beliau tidak mengamalkan sunnah Nabi? Mungkin pertimbangannya lain, ya. Karena demikian cintanya. Jadi kalau aktivitasnya itu dari sepanjang hari semenjak beliau akhir balik mungkin, ya. Beliau itu kerjaannya membaca, menulis, membaca, menulis, membaca sampai akhir hayatnya beliau tidak. Ya, mungkin istilahnya tuh istrinya itu kitab. Mungkin ya bahasanya. Karena kan di Indonesia itu Bung Hatta punya istri 2. Baru tahu, ya? Baru tahu. Istrinya 2. Jadi istrinya itu Rahmi Hatta. Yang keduanya Buku. Jadi kemana-mana kalau Bung Hatta pergi, selain kalau udah menikah, waktu belum menikah sih yang dia bawa, nggak bawa istri, ya. Yang dia bawa itu buku. Pedigul kemana, ke tempat pembuangan Bung Hatta itu yang dia bawa apa? Buku. Nah,
Ya, ini ada istilah hatta itu istrinya dua. Kami hatta sama ummu. Baik, itu sebagai pembuka saja. Kita apa namanya? Bab pertama itu tentang bab ikhlas. Ya. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua pekerjaan, perkataan, dan kegiatan-kegiatan yang nampak dan yang tersusun. Nah, ini kita Riyadhus Shalihin ini awalnya itu diawali, pembukanya itu diawali dengan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran yang sesuai dengan pokok bahasa, ya dengan babnya. Nah, bab ikhlas ini diawali dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa dzalika dinul qayyimah. Lamnya kunil. Jadi kalau kita sebutnya seringnya nyebut surah lamnya kunil. Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang terjemahkannya kira-kira begini. Tidaklah Allah menyuruh kamu, menyuruh mereka kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Lakudin untuk ikhlas untuk agama kunafa'a yang lurus, wa yuqimus sholata mendirikan sholat, wa yutuz zakata menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Qayyim. Kemudian firman Allah Ta'ala wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai itu adalah takwa dari kalian. Ini ayat yang menjelaskan tentang kurban. Nah, itu surah Al-Hajj ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di hati-hati kamu, di dada-dada kamu, atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahui. Surah Ali Imran ayat 2. Nah, jadi ini tentang niat. Niat, semua amal manusia itu tergantung dari niatnya. Diterima tidaknya amal seseorang itu, amal seorang muslim tentu saja dalam hal ini ya kita bicara muslim. Yang tidak muslim, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak usah bicara amalnya diterima atau tidak. Sudah pasti amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun amal solehnya, perbuatan kebaikan, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dipastikan amalnya itu tidak diterima. Sementara kalau orang Islam, dasar imannya sudah punya, tinggal masalah ikhlas. Kalau amalnya itu disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia apa namanya, ibadahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul. Dua penegasannya lagi nih dalam masalah berkorban, yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, karena Allah nggak butuh itu. Iya, manusia diperintahkan untuk berkorban. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Yang Allah butuh adalah takwa. Ya. Kalau masalah berkorban sebenarnya
ini tradisi dalam semua agama itu ada. Selain Islam ada juga di Kristen, di Yahudi, ada namanya kurban bakaran. Nah, kemudian orang-orang musyrik Arab juga ada. Nah, mereka tuh yang dipokokkan di selain Islam, itu mereka pokokkan setelah itunya, fisiknya kayak modal kurban bakaran. Emang mungkin si itunya si yang gaib yang dipersembahkan itu emang butuh itu. Tapi kalau dalam Islam itu yang dipotong, hewan yang dipotong itu adalah simbol saja. Simbol ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu bukan itunya. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Kalau dagingnya itu buat manusia, iya. Kalau darahnya jadi buah. Yang dibutuhkan Allah itu adalah takwanya. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Kalau dalam kurban bakaran kan, dulu kurban yang lain itu kan dagingnya udah habis begitu aja. Atau kayak model sesajen. Kayak model sesajen. Ayam, biasanya ayam apa sih? Ayam dah, saya juga nggak tahu. Nggak pernah. Alhamdulillah, saya nggak pernah masak-masak sesajen. Itu kan ditaruh di bawah pohon angker kan gitu. Emang yang makan siapa? Dia tahu siapa? Orang iseng aja kadang-kadang. Artinya persembahan itu memang persembahan untuk the demit gitu. Ya udah, nggak boleh dimakan sama orang gitu. Kita nggak boleh. Dan kita juga sebenarnya nggak boleh. Ada orang nasi sajen, bekakak ayam, kita nggak boleh, haram. Haram. Kenapa? Karena kita memakan barang-barang yang dipersembahkan wa ma'uhilla li ghairillah. Apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Kita motong ayam. Ayamnya mah sebenarnya halal. Kita motong sapi. Sapinya halal. Nah, dan sebagainya. Barang-barang yang halal. Kalau kita niatkan motongnya itu wa ma'uhilla li ghairillah, jadi haram. Misalnya ada orang bangun bikin jembatan, mau nyembelih kebo, haram. Kita makan tuh nggak boleh. Ya, karena emang apa? Itu kan ditanam untuk penunggu, untuk didemit kan gitu kan. Bukan untuk Allah. Gitu. Nggak boleh, udah biarin aja. Kalau misalnya dibagi ya, ada orang misalnya motong, terus bagian dibagiin itu kita terima dulu, habis itu jangan makan. Kasih kucing kayak gitu. Haram kita makan barang potongan yang disembah kepada Allah. Nah, kalau potongan kaitannya dengan ibadah kepada Allah dalam masalah kurban, akikah itu dipotong, niatnya karena Allah Ta'ala, itu halal kita makan. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging, tapi niatnya takwa. Gitu. Jadi apapun, termasuk misalnya segala ada lisan. Lisannya kita udah selesai lisannya kita nggak boleh, biarin aja, dikasih buat dedemit, kasih itu biar aja dianu sama dedemit kan. Apa saya banyak. Oke, gini, itu kan saya tahu kan dia korupnya kan nilai tanah yang khusus laut ya, cuma kepala serbonya buat dewa laut. Ya. Tapi kan baca bismillah saya. Ya baca bismillah. Atas bismillahnya iya, tapi niatnya apa sistem persembahannya nggak boleh. Jadi walaupun baca bismillah, tapi karena memang itu untuk persembahan, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mudarat selain Allah, itu nggak boleh. Ya kan orang Kristen walain saal tahu manfaat sama waktu layak puluhan Allah. Ketika ya orang ini musyrik, orang Arab musyrik itu, siapa yang menciptakan langit? Allah. Mereka juga sama mengadanya. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Kemudian tauhidnya baru tauhid uluhiyah. Ya kan, tauhid ada uluhiyah, ada ubudiyah. Orang musyrik itu secara ini kan tauhid, mereka bertauhid.
tauhidnya tauhid dulu. Iya. Orang Arab musyrik percaya sesajen juga tak? Apa namanya? Percaya sesajen saja. Ya percaya lah. Kalau maksud sesajen itu seantero dunia. Bukan di Indonesia aja. Persembahan. Itu kan yang goda kan sama juga, setan-setan juga. Pas-pas setannya deh. Iya, terbantu bangsanya. Jadi modelnya kalau di Arab model gimana, di Indonesia bagaimana, di apa namanya di Amerika ada juga. Jangan dikira di Amerika enggak ada model sesajen begitu, ada juga. Mungkin. Tapi karena yang menggodanya sama yaitu setan, iblis laknatullah alaih, ya tetap masalah persembahan. Balik lagi kepada masalah itu, Pak. Orang musyrik Arab waktu itu bukan nggak percaya sama Allah, percaya. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Jika kalian bertanya kepada mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka percaya. Dan kadang-kadang kalau kita baca dalam baca sejarah Arab, itu sejarah Islam, sejarah tentang kelahiran Islam, menceritakan tentang kondisi orang Arab. Mereka tuh orang-orang musyrik itu demi Allah. Tapi demi Allah ini sebatas bahwa dia mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tapi urusan menyembah bukan menyembah Allah, yang lainnya. Kenapa mereka bikin menjadi begitu? Karena bagi mereka Allah itu jauh dan Allah itu bukan perantara. Perantaranya itu adalah berhala-berhala. Begitu. Apa namanya dalam surah Az-Zumar, wa ma yuqarribuna ribu ilallah. Lupa ya itu. Ada dalam Az-Zumar ya. Kami tidak menyembah mereka. Begitu, tapi kami butuh mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sementara kemudian Nabi Muhammad mengajarkan Allah itu nggak butuh perantaranya kayak itu, langsung aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk meningkatkan tauhid mereka dari tauhid uluhiyah menjadi tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah. Tuhan Allah itu bukan cuma diakui sebagai Tuhan, tapi dalam pengertian zat yang ghaib itu ditingkatkanlah menjadi zat yang diibadahkan, yang kita wajib menyembah kepadanya dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, balik lagi kepada yang tadi, ada orang sembahan mau sedekah bumi sebagainya, potong inian, wow, pakai bismillah, tapi niatnya bukan Allah Ta'ala. Itu nggak boleh. Balik lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Dzalika dinul qayyimah la yanalallaha luhumha wa la dima'ha wa la yanalul taqwa. Nah, yang selanjutnya kul yang tuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu. Dikatakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian atau menampakkannya, semuanya Allah tahu. Yang kita sembunyikan dan kita nampakkan Allah tahu. Ya Tuhan semesta alam. Ya, kita lanjutkan. Itu ayat Al-Qur'annya, hadisnya sementara didengarkan saja karena belum pegang kitabnya. Wa an Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Ibni Nufaili Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Abdullah Ibni Qarb Ibni Raza Ibni Adi Ibni Ka'b Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar al-Khattab dan seterusnya ya. Kalau kita baca silsilahnya ini ketemu juga dengan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Adi bin Ka'ab ya, Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy di sini ketemu. Jadi ternyata Umar itu ketemu nasabnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu di jalur atas. Qala beliau berkata, sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Jadi ini hadis diulang lagi di Arba'in Nawawi ada, di sini juga ada, dan ini memang induk kitabnya ini ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap seorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena pengen dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awim ro'atin yang kibuha, atau karena perempuan yang pengen dia nikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila mahajaro ilai, tergantung dari apa yang dia ingin hijrahkan. Muttafaqun ala sihhatihi, ya, bersepakat atas kesahihan hadis ini. Rawahu Imam al-Muhaddisaini, meriwayatkan akan hadis ini dua imam hadis. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Ju'ifi Al-Bukhari ya. Yang meriwayatkan ini adalah Imam Bukhari. Nama lengkapnya tadi ya, panjang. Wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimi al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhum ya. Fi kitabihima alladaini huma asahul kutubil musannafah ya. Yang meriwayatkannya Imam Muslim, yang namanya panjangnya itu ada disebut nih Al-Qushairi. An-Naisaburi dari An-Naisabur ya. An-Naisabur ini nama tempat ya. Nah, ini ada dalam kitab, dua kitabnya. Yang kitabnya itu adalah sahih kitab yang ditulis oleh manusia. Ini hadis ini sudah sering kita bahas, dan ini termasuk hadis mutawatir ya. Termasuk hadis mutawatir. Yang kita sudah paham bahwa semua amal manusia itu tergantung dari niatnya. Pentingnya niat. Jadi jangan sampai salah niat. Karena salah niat bisa jadi pekerjaan yang kelihatannya kegiatan, aktivitas ukhrawi, kalau niatnya salah, dia berubah nilainya. Nah, nilai aktivitas duniawi. Kita sholat, ngaji kayak begini, sedekah, haji, pokoknya kelihatan udah orang bilang mau surga, aktivitas surgawi, tapi salah niat. Niatnya pengen dipuji. Maka itu nggak ada artinya. Sholat kita, puasa kita, haji pengen disebut Pak Haji, pengen dicium tangan kalau ketemu, kalau di dalam majlis pengen disebut yang terhormat Bapak Haji Hanifan, Bapak Haji Kusairi. Kalau nggak disebut Pak Haji, Pak Kusairinya ngambek gitu.
Yang udah haji dipanggil nama Haji dan umroh. boleh. Ya, kalau Kalau niat haji nggak boleh, nggak boleh. Nah, tapi juga kita harus menghargai. Pada sisi dianya nggak boleh ngarepin disebut Pak Haji gitu ya. Tapi pada sisi yang lain juga kita ya harus menghargai orang lah. Kalau Pak Hanifan itu Pak Haji, Pak Haji Hanifan dan kita gitu. Penghargaan. Kenapa? Pergi haji mahal. Ya, Pak Haji Kusairi. Amin, harapan. Jadi saling itulah. Ya, tapi juga kalau misalnya ada orang nggak tahu dia Pak Hajinya di Pak Haji, jangan pakai kagak nengok kan gitu. Karena apa? Umar bin Khattab aja udah pergi haji nggak dipanggil Haji Umar bin Khattab. Haji. gara-gara orang di satu itu Pak Haji zaman Belanda sih kan. Atau, ya. Tapi yang jelas masalah kita bahas pergi haji. Kalau pergi haji itu kenapa? Haji itu selain dimensinya dimensi ibadah, juga dimensi sosial. Pada masanya itu dulu waktu pergi haji pakai kapal laut, itu biayanya kan mahal. Menurut Lama ya, 1 bulan. Dan begini, menurut itu saya dulu waktu tinggal di Sawangan, saya ada teman di daerah Kemang Bogor ya. Beliau itu termasuk satu orang kaya di situ. Waktu pergi haji, dia ngejual kebo itu 30 ekor. Berapa? Sekarang kebo itu taruhlah 15 juta ya. Taruhlah 15 juta, 20 juta. 20. Iya sekarang 30. 30. 30 kalau 30 1 miliar. Dulu ya. Jadi dulu gitu, makanya orang kalau udah keluar biaya banyak, udah pergi haji kagak disebut haji. Wah, udah keluar duit banyak. Gitu. Jadi penghargaan terhadap pengorbanan. Jadi nggak boleh juga, tapi nggak boleh juga kalau pergi haji niat itu supaya dipanggil Pak Haji dan terus kemudian dicium tangannya depan belakang. Kalau itu nggak boleh. Dikhawatirkan hajinya tidak. Padahal kan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un. Kalau haji mabrur adalah balasannya tidak lain adalah surga. Gitu. Tapi kalau melenceng hajinya itu karena pengen disebut Pak Haji, itu enggak hajinya bisa-bisa bukan mabrur, kabur. Gitu ya. Nah, kalau ada apa namanya di kitab ini kan yang disebutnya tentang hijrah. Barangkali sababul wurudnya ini hadis ini Nabi sampaikan ketika peristiwa hijrah. Sepertinya begitu, ya. Kalau melihat ini kalimat-kalimatnya. Jadi barangkali waktu itu ada sahabat yang hijrahnya ilallah wa rasulih, tapi ada juga mungkin gitu ya sahabat yang ada sahabat sama Rasul. Sahabat. Bernama Kois itu kan. Kois ya. Ya itu memang ikut hijrah itu karena ada niatan ada perubahan yang dari sini. Oh gitu ya. Jadi sababul wurudnya begitu. Iya. Ada orang pengen hijrah, tahu di situ ada calon yang dia akan dia incar lah. Ada cewek yang dia incar. Makanya dia ikut hijrah bersama Rasulullah. Maka Nabi bilang, awe mar'atin yang kiruha fahiratuhuma lah mah hajara. Padahal Nabi sangat menekankan kalau hijrah kepadaku, ingatlah hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Gitu. Jadi itu pentingnya niat dalam semua aktivitas kita. Nah, kita pengen, demikian juga tadi saya sudah sampaikan, aktivitas ukhrawi berubah menjadi aktivitas nilainya aktivitas duniawi ketika niatnya duniawi. Tapi sebaliknya aktivitas duniawi bisa bernilai ukhrawi kalau nilainya ibadah. Karena Allah. Nyari duit, jualan es. Saya sebut jualan es aja ya, karena ini ada bos es kan. Gitu. Berangkat
nggak ngayuh-ngayuh sepeda, warna apa namanya, keliling-keliling. Masih pakai ini enggak sih? Halo-halo. Wah, Itu hampir ya Mas. Masih ya? Ibunya gimana sih? teng. Teng, 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 teng. Nah, gitu kan. Itu kan kelihatannya kayak aktivitas duniawi. Tapi karena kita berangkatnya lillahi ta'ala untuk menafkahi anak istri, itu jadi ibadah. Kenapa? Menafkahi anak istri itu ibadah. Ya, begitu juga saya keluar ngirim-ngirim telur. Kelihatan aktivitas dunia, tapi karena saya niatkan lillahi ta'ala untuk menafkahi anak istri saya, mencari yang halal, rezeki yang halal dan barokah, maka insya Allah menjadi nilainya nilai baik. Ingat, semua aktivitas orang Islam itu ibadah. Tidak ada yang tidak bernilai ibadah selagi dia diniatkan lillahi ta'ala. Itulah, nggak ada pembedaan aktivitas di dalam Islam ini yang semata ibadah. Tapi memang ada yang disebutnya ibadah mahdoh dan ada yang ghairu mahdoh. Apa yang disebut ghairu ibadah mahdoh? Ibadah yang syarat rukunnya udah tentu dan dicontohkan tata caranya oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya ibadah mahdoh, kayak sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya udah dijelasin. Juklak dan juknisnya itu udah ada dijelasin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tinggal ikuti juklak dan juknisnya aja. Tapi ada yang Nabi sebutnya ibadah ghair mahdoh. Ibadah yang juklak dan juknisnya tidak banget, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itu bisa jadi aktivitas duniawi yang diniatkan bagi ta'ala. Kayak misalnya jualan es. Ya kan itu nggak ada juklak dan juknisnya dari Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, profesi. Ya, karena dulu kan dari zaman Nabi Muhammad belum ada es krim. Nah, tapi secara umum bahwa ini hari duit itu ada ibadah. Masalah bagaimana teknisnya itu diserahkan kepada kita masing-masing. Semua termasuk yang disebut ini servis AC gitu. Servis AC termasuk ibadah. Kita keluar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wah, kita nyalain motor udah malaikat itu ngiringin kita, jangan salah, ngiringin kita. Menjaga, dan insya Allah akan menjaga kita. Sehingga insya Allah kita akan selamat ketika kita menunaikan tugas sebagai pencari nafkah. Amin ya robbal alamin. Kita lakukan dengan ikhlas. Kita hindari hal-hal yang haram, menipu-nipu gitu kan. Ya karena begini juga, dagang itu juga jangan dibilang murni 100% bisa jadi ibadah. Kalau dalam ketika transaksi kita ada tipu-tipu, ya jadi dosa juga. Misalnya banyaklah masalah tipu-tipu dalam dagang, maka sumpah-sumpah. Bener loh Bu, ini nih, kalau sama orang lain, demi Allah saya tawarin cuma sekian, gitu. Nggak boleh. Padahal makan kalau begini, Bu ini tawaran harian segitu. Demi Allah, bukan demi Allah. Sumpah-sumpah kayak, padahal nggak sumpah juga orang percaya. Gitu. Tapi kalau saya saya demi Allah, ya nggak boleh juga. Nggak boleh. Iya, bercanda. Pokoknya apa adanya aja. Apa adanya. Jangan aja, gak usah macam-macam untuk meyakinkan orang. Orang kan juga akan menilai dari bahasa kita dan dari bahasa tubuh kita, orang akan menilai. Dari mata kita. Antara yang bohong dengan yang bohong kan ketahuan. Ya, kita hidup apa adanya. Ini tawarin Ibu harganya sekian, kualitasnya begini. Ibu mau, ya syukur, enggak ya kita minta. Sebutkan modal nggak boleh kan? Hah? Dagang kalau sebaiknya tidak. Boleh. Itu kan udah rahasia dagang. Kalau saya kan misalnya tadi ngomong
Wah, itu nabas itu mau dibeli Modal nggak dapat, modalnya jangan dapat. Padahal udah untung gitu. Udah untung. Nah, itu masuk dulu. Terus sama dia bukan modalnya padahal. Nah, bilang aja harganya segitu mentok. Kalau saya begini misalnya, ini kita cerita Tuan Boy ya. Saya bilang berapa? 5.000, 3.000 nih. Kalau 3.000 gimana kalau saya yang beli? Saya aja bilang gitu. Terus saya deh yang beli, saya bilang aja gitu. Itu emosi dong kan. Ya sambil bercanda. Kalau 3.000 saya aja yang beli dah. Ada di jalan kadang-kadang Nggak pakai repot-repot, nggak pakai repot-repot belanja kebayuran, bungkusin, bukain orang. Udah jadi 3.000 tinggal jualin. Gitu. Jadi kita tanpa harus menyebutkan modal gitu untuk coba ambil canda nggak apa-apa nggak apa-apa ya. Harus tapi yang penting jangan sampai menyebut. Apalagi kalau kita menyebutkan modal di situ ada unsur kebohongan, udah kagak boleh aja. Boleh, demi Allah, itu modalnya kagak udah demi Allah, udah bohong. Ya banyak. Ya jadi sebisa mungkin semua aktivitas kita itu lillahi ta'ala dan kita hindari unsur-unsur kebohongan supaya yang kita terima itu menjadi rezeki yang halal dan barokah. Barangkali itu saja ya kita bisa mudzakarah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan insyaallah di pekan akan mendatang kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Kalau dipanggil Haji, aduh. Nanyanya tadi dong. Kan belum dikasih tanya jawab. Nah, ya aku udah besok ngarepin. nanya. Ya udah besok nanya lagi. Yaudah, assalamualaikum. Mama Ustadz Munir aja. Itu lain lagi. Oh, lain lagi. Tutup. Nah, Kang Pami. Pak Ustadz, nanya dikit boleh Pak Ustadz?